Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya. Pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat kesehatan ya, sehingga kita dapat bertemu di kelas ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi setiap langkah kita ke kelas ini. Amin. Untuk lebih berkah lagi, kita mulai dengan berdoa. KM, mangga pimpin doa. Terima kasih ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Hari ini siapa yang tidak hadir ya? Apa hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Sekarang kalian udah siap untuk belajar? Udah membawa perlengkapan yang harus dibawanya? Sudah. Oke, kalau sudah alhamdulillah. Nanti selama pembelajaran tolong untuk alat dan bahan nanti kalau misalnya udah tidak digunakan, nanti dibuang ke tempat sampah ya. Terus selanjutnya ketika nanti kalian praktikum, tolong ini bahan-bahannya jangan ditumpah-tumpahkan, jangan dimain-mainkan ya. Paham ya? Paham. Oke. Nah, hari ini anak-anak kita akan masuk ke materi tentang zat aditif ya. Kalian bisa lihat ke layar ya. Hari ini kita akan masuk materi tentang zat aditif. Nah, sebelum masuk ke materinya, Ibu akan menyampaikan dulu motivasi ya. Mudah-mudahan kalian semangat dengan motivasinya. Nah, ini kalian bisa ikuti. Nah, siapkan, silakan tangannya ya. Nah, ini tangannya ikutan, ayo semuanya. Nah, lihat kelihatan? Kelihatan tidak? Oh, layarnya tuh, yang ini. Jadi ini yang satu dikepal, yang satu dilepas, ya. Seperti itu, ayo tangannya gerakan. Nah, kelihatan layarnya? Kurang jelas ya? Nah, sudah kelihatan ya? Nah, itu mudah-mudahan semangat lah ya, memotivasi kalian sekarang untuk belajar. Nah, berikutnya kalian bisa amati gambar ini ya, gambar yang ada di depan ya. Pertemuan yang lalu mungkin sudah disampaikan tentang zat aditif. Ada yang masih ingat apa itu zat aditif? Coba acungkan tangan. Ya, coba apa? Zat aditif adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Ya, betul, bagus ya. Nah, zat aditif itu adalah zat yang ditambahkan pada makanan. Nah, zat yang ditambahkan pada makanan itu ada yang alami, ada juga yang buatan. Contoh yang alami, misalnya apa? Kunyit, pandan, iya betul. Kalau yang buatan misalnya apa? Marimas, iya. Misalnya ada makanan-makanan yang mengandung pewarna buatan, jenisnya adalah contohnya marimas, boleh ya. Apalagi? Pewarna kain, iya ada. Itu buatan apa? Sprite. Apa Sprite? Oh, Sprite. Oh iya boleh. Nah ya, nah kalian bisa lihat di sini berbagai jenis makanan yang kalian makan. Kalian pernah jajan seperti ini? Pernah. Iya pernah jajanan yang begini ya. Ini kenapa kalian memilih jajanan seperti ini? Enak, betul. Segar. Nah, menarik, betul. Ini warnanya juga berwarna-warni ya.
Tapi kalian pernah tidak membaca kemasannya? Kalian misalnya kalau membeli makanan itu nih seperti ini, di sini kan ada kemasannya. Di belakangnya, di belakang minuman suka ada, di sini tertera komposisinya itu apa. Pernah tidak kalian? Pernah. Nah, di sini kalian pernah menemukan zat apa saja kalau yang pernah? Ada zat cair. Ada pewarnanya kah di sini? Ada. Kalau kalian membeli makanan yang seperti ini, apa yang kalian rasakan? Segar. Manis. Oke. Kalian pernah nggak memikirkan dampaknya kalau ketika makanan seperti ini terus-terusan dikonsumsi? Dampaknya buat tubuh kalian? Sakit. Pernah. Ada yang pernah menderita sakit? Ada penyakit gula. Ada yang sakit tenggorokan. Betul. Terus ada yang apa lagi? Ada yang diare. Tuh ya. Nah, itu berarti dari makanan yang seperti ini kalau terus-terusan dikonsumsi baik apa tidak? Tidak. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya pembahasannya. Itu berarti kalian sudah mengetahui ya bahwa makanan ini tidak baik kalau seandainya terus-terusan dikonsumsi ya. Nah, ini Ibu akan sampaikan tujuan pembelajarannya. Kalian bisa lihat ya ke layar di sini. Yang pertama, setelah melakukan praktikum uji pewarna alami dan buatan dengan deterjen, peserta didik dapat menentukan ya di sini menentukan pewarna alami dan buatan dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan praktikum uji pewarna dan pengawet alami dan buatan, peserta didik dapat menjelaskan fungsi zat aditif dengan tepat. Jadi yang pertama, dari tujuan pembelajaran ini kalian diharapkan dapat menentukan ya perbedaannya. Nanti kalau misalnya makanan ataupun minuman yang mengandung pewarna alami itu ketika ditetesi deterjen akan seperti apa ya. Yang buatan ketika ditetesi deterjen warnanya akan seperti apa ya. Nah, yang kedua kalian dapat menjelaskan fungsinya ya. Fungsi pewarna itu untuk apa fungsinya ya. Nah, selanjutnya ini indikator yang ketiga. Ini indikator yang ketiga itu kalian dapat mengkomunikasikan ya hasil penyelidikan tentang pewarna dan pengawet alami nanti. Jadi kalian akan presentasi ke depan ya, juga akan mempraktikumkan ya, menuliskan nanti mengkomunikasikannya bisa dalam bentuk ini ya, ke karton ya, menuangkan jawaban dari LKPD yang sudah disediakan di sini, kalian tuangkan ke karton nanti dipresentasikan di depan ya. Yang keempatnya, setelah bekerja sama ya, di sini setelah bekerja sama kalian bisa mengidentifikasi minimal 2 dampak ya, 2 dampak dan solusinya. Jadi tadi dampaknya apa sih kalau kalian mengkonsumsi itu, nanti solusinya bagaimana ya. Oke ya. Nah, selanjutnya ini kenapa sih harus mempelajari materi ini ya? Manfaatnya, yang pertama peserta didik dapat membedakan pewarna alami dan buatan. Jadi dengan mempelajari ini, nanti mungkin kalian kalau di rumah membeli makanan ataupun minuman bisa lebih hati-hati gitu ya. Misalnya kalian melihat ini warnanya mencolok gitu ya, terus misalnya warnanya terang, kalian bisa lebih memilih ini warnanya alami atau buatan. Kalau misalnya pewarnanya buatan, kalian tahu nanti dampaknya apa buat kesehatan kita gitu ya. Tadi kan ada yang sakit tenggorokan, ada yang diare gitu ya, gara-gara sering-sering makan makanan ini. Nah, nanti ini dengan belajar ini kalian bisa membedakan mana yang alami, mana yang buatan ya. Nanti bisa diuji di rumah makanannya ya. Yang kedua, peserta didik dapat menghindari dampak negatif penggunaan pewarna buatan ya. Jadi diharapkan dengan mempelajari ini kalian bisa menghindari makanan-makanan yang tadi ya, makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya, yang banyak mengandung pewarna buatan. Lalu yang ketiga, peserta didik memiliki solusi untuk tubuhnya lebih sehat. Jadi biar lebih sehat kalian solusinya harus seperti apa gitu ya. Ini garis besar kegiatan pembelajaran yang akan kalian sekarang laksanakan. Yang pertama, kalian akan mengamati video ya dan teks ya sebagai orientasi masalahnya ya. Jadi nanti kalian akan menyaksikan video masalahnya itu apa gitu ya. Terus yang kedua, dari situ, dari nonton video itu kalian akan merumuskan masalahnya ya. Masalahnya itu apa. Nah, yang ketiga, kalian akan melaksanakan penyelidikan yaitu praktikum ya.
kalian akan membuktikan uji pewarna alami sama buatan ya. Nanti di sini pengumpulan dan pengolahan data. Kalian akan mengolah data ya, udah dikumpulkan, dianalisis datanya, dilihat sama kalian mana yang pewarna alami, mana yang pewarna buatan ya. Nah, lalu terakhir menyimpulkan dan mengkomunikasikan ya. Nah, dan terakhir itu nanti ada post test ya. Ada pretest dan juga ada post test. Ini penilaiannya ya. Kalian akan dinilai 3 ranah. Yang pertama ini ya. Di sini ada ranah pengetahuannya yaitu dengan pretest ya. Nanti ada pretest sama post test. Yang kedua nilai keterampilan. Jadi nanti ketika kalian praktikum itu ada penilaiannya ya, penilaian unjuk kerja sama berkomunikasi saat tampil. Yang ketiga sikap, yaitu sikap kerjasamanya. Apakah misalnya temannya mau membantu temannya yang lain kalau misalnya menghadapi kesulitan gitu ya. Nah, penilaian sikapnya juga dinilai ya. Jadi sikapnya yang akan dinilai, kalian terlibat aktif dalam kerja kelompok, lalu kesediaan melakukan tugas sesuai kesepakatan, lalu bersedia membantu orang lain dalam satu kelompok yang mengalami kesulitan. Kalau misalnya ada yang tidak melakukan itu, berarti penilaian sikapnya kurang ya. Nah, sebelum ini kalian akan melaksanakan post test dulu ya. Silahkan buka HP-nya ya, Ibu share di grup ya, di grup kelas. Silahkan diisi. Sekarang Ibu kasih waktu hanya 5 menit saja. Silahkan diisi. Sudah Ibu share ya di grup kelas tadi. Silahkan kalian isi pretestnya. Semuanya sudah dapat kan? Ya, silahkan diisi. Udah dapat? Isi di grup kelas di WA. Ibu masukkan ke grup kelas. Sudah 5 menit ya waktunya. Sudah ada ya di sini, sudah diisi. Oke, dapat dilihat di sini ya. Ada beberapa yang belum, karena memang belum dipraktikumkan ya. Kita sekarang akan praktikum, makanya biar kalian tahu ya untuk menjawab pertanyaan di nomor 3 sama nomor 4 ya. Yang kalian banyak belum tahu tuh. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajarannya ya. Kalian boleh menyaksikan videonya nih. Keracunan juga terjadi saudara di area Bandung Barat. Guru di SD Negeri 1 dan 2 Cimerang Bandung Barat menyebut peristiwa keracunan yogurt yang dialami siswa akibat membeli jajanan yang berada di lingkungan sekolah. Saat peristiwa keracunan terjadi, para siswa tengah melakukan kegiatan belajar di luar kelas, yaitu sosialisasi cuci tangan pakai sabun. Usai kegiatan, siswa diizinkan istirahat dan banyak di antara mereka membeli minuman yogurt dari pedagang di lingkungan sekolah. Pihak sekolah kini mendata para pedagang yang berjualan di sekitar area sekolah demi mencegah hal serupa terjadi. Dari 22 anak yang menjadi korban keracunan, 3 anak masih harus beristirahat di rumah. Sementara 19 anak lainnya sudah kembali ke sekolah. Kami setelah itu melakukan cuci tangan bersama. Maka
cuci tangan bersama, posisinya di belakang. Mungkin anak-anak tangan siapa posisi tangan dalam bergantian. Begitu saya selesai, kata saya anak-anak, kalian boleh minum, tapi minum air yang kalian mau dari rumah ya. Kelasnya masih terbuka. Tapi anak-anak yang ada di jam istirahat banyak juga yang istirahat, mungkin pada belakang belilah minuman itu. Langsung sapa jurnalis Kompas TV Ahmad Fadila di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Fadil, apakah polisi sudah menangkap penjual minuman yang diduga jadi penyebab keracunan siswa dan juga apakah sudah ada hasil dari ujian? Pak Khalid dan saudara dapat melaporkan informasi terbaru dari peristiwa keracunan makanan atau keracunan bisa mengkonsumsi minuman yogurt di SDN 1 dan SDN 2 di mana Kabupaten Bandung, di mana setelah kejadian pihak kepolisian langsung berupaya mencari siapa pedagang yang menjual minuman yogurt di area sekitar sekolah, di mana upaya dan pihak kepolisian membongkar di mana Satreskrim Polres Padalarang berhasil mengamankan penjual minuman yogurt ini untuk dimintai keterangan. Tetapi hingga saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian hasil keterangan awal dari penjual minuman yogurt. Pak Khalid memang untuk selain meminta keterangan dari pedagang minuman yogurt ini, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung untuk melakukan uji sampel minuman yogurt ini ke Kapolda Jawa Barat dikarenakan untuk dapat memastikan apakah penyebab keracunan 22 siswa SDN 1 dan SDN 2 Semarang ini disebabkan oleh bisa konsumsi minuman yogurt ini. Pak Khalid. Terima kasih, Ahmad Fadila melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, dari video yang barusan kalian saksikan, ada yang ingin bertanya? Kira-kira menurut kalian kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ada pewarna buatan dalam minumannya sehingga menyebabkan keracunan. Oke, sekarang kita buktikan ya apa yang kalian simak barusan. Sekarang kalian akan dibagikan LKPD ya, ini namanya per kelompok. LKPD ini per kelompok harus kalian isi. Nanti pengisiannya kalian tuangkan ke karton sini ya. Kalian isikan buat laporan praktikumnya di karton sini ya. Nah, sama ibu akan dibagikan ini sama spidol ya. Jadi kalian mengisinya boleh sama pulpen, boleh sama ini ya, spidol. Per kelompok. Ini LKPD-nya, silakan. Nah, untuk mengisi LKPD-nya yang barusan ya, kalian yang pertama baca dulu di sana teksnya ya, orientasi pada masalah ya, masalahnya di sana apa. Nah, kalian baca teksnya di sana permasalahannya, lalu nanti kalian isikan rumusannya ya. Nah, isikan rumusnya di sini ya, di karton. Kartonnya. Mengisinya di sini ya. Jadi mengisinya tidak di kertas itu tapi di sini ya, bisa dipahami. Per kelompok ya, nama kelompoknya dituliskan di sini ya. Nih, ada yang ditanyakan dulu tidak? Silakan kalian berpikir apa yang harus kalian lakukan untuk menguji pewarna alami dan buatannya ya. Iya, apa? Ya, silahkan kalian lakukan ya sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD-nya ya. Nih, ini perhatikan dulu sebentar. Kalian akan menguji pewarna alami dan buatan ya. Di bangku kalian, di kelompok kalian masing-masing sudah disediakan ya, masing-masing kalian sudah membawakannya dari rumah masing-masing, membawa minuman kemasan, lalu kalian sudah membawa deterjen ya, dan sudah membawa air kunyit ya. Nah, juga ada minuman jus ya yang harus kalian uji nanti ya dengan deterjen itu. Jadi nanti kalian untuk mengujinya silahkan kalian tuangkan ya minuman yang akan kalian uji, serbuknya silahkan tuangkan ke dalam gelasnya ya. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa teteskan dengan
deterjen. Nanti kalian amati ya perubahan warnanya ya. Ini untuk mengukur ya, jadi biar sama gitu. Kalau misalnya kalian mau mengukur ini cairannya ya, boleh menggunakan ini. Ini kalau tidak ada sendok, ada sendoknya. Boleh menggunakan yang di sini. Silahkan mulai melakukan apa yang harus dilakukan ya untuk mengujinya. Ya, mengukurnya kalau misalnya mau diukur pakai ini. Biar sama, kalau misalnya sekiranya kalian bisa melihat, nggak apa-apa. Kalau nggak mau pakai itu juga. Kalau lebih akurat pakai milinya gitu. Jadi biar kelihatan, misalnya kamu mengukur ini sama berapa mili gitu, ya. Nah, nanti dituang ke gelas, baru ditambahin minumannya, disamakan semua minumannya miliknya segitu gitu ya. Volumenya seperti itu. Nah, sok. Nah, diuji pakai deterjen ya. Ya, itu diaduk dulu semua minumannya. Apa? Dicampurkan sedikit aja, iya. Itu nggak usah. Nah, sok. Nanti semuanya itu menggunakan deterjen, dibubuhi deterjen semuanya ya. Deterjennya jangan terlalu banyak ya, seujung sendok aja. Nanti diamati dulu tapi sebelum dimasukkan ya. Jadi ada yang bagian nyatet di sini ya. Udah cukup ya. Nggak usah, langsung aja diaduk-aduk nanti di sana ya. Jadi langsung diaduk-aduk di sana. Nah, dicatat dulu di sananya warnanya. Nih, sok kamu bagian nulis. Nih, sok tulisan isi-isi. Jangan sampai ada yang diam, sok. Oh, udah selesai. Yang ini sok tinggal tambahin seduh-seduh ya. Minumannya diseduh, diaduk-aduk ya. Iya, nanti ditambahkan deterjen. Nah, Ramdan, kamu tugasnya mengisi ini, ngebuat ini, isi ya. Nih, mulai dari sini. Nah, ya, buat rumusan masalahnya apa, tulis di sini ya. Alat dan bahannya apa, sok. Sok tulis pakai ini, boleh pakai spidol. Apa? Boleh tuh di depan ada. Nih pakai spidol isinya ya. Spidol. Boleh. Mau pakai pulpen? Boleh. Mau pakai yang ini? Boleh. Tok, pinjem. Tok, dibuat di situ. Ini waktunya nggak lama ya, hanya 40 menit ya. Segera, makanya waktunya hanya 40 menit. Kalian mengerjakan ini. Nah, mengerjakannya di sini ya. Apa? Kunyit itu, yang ini adalah wortel. Kalau kamu uji pakai deterjen, warnanya sama apa beda? Jangan atuh, beda rasa-rasa. Jangan dimasukin ke situ kunyit mah untuk diuji. Deterjen aja masukin semuanya. Kunyit mah untuk diuji ya. Semuanya di deterjen ini. Kamu lihat warnanya. Harus ada yang mengamati ya. Yang mengamatinya yang mana? Ini amati warna sebelum sama setelah dibubuhin. Oh, nanti dicatat di tabel pengamatan di sini nih. Nih, nah di sini kamu catat nama minumannya apa ya. Setelah sebelum ditetesi warnanya apa, setelah ditetesi warnanya apa. Nah, hati-hati kalau praktikumnya kata ibu juga tadi ya. Hati-hati. Ada yang punya tisu? Hati-hati kalau praktikumnya, hati-hati ya. Nggak berubah berarti tulis di sini nggak berubah warna gitu. Sok tulis di situ, tulis nama minumannya naon. Minumannya tulis di situ sok. Sok. Ya nggak apa-apa kok.
Sok semuanya ditetesin deterjen ya. Nanti catat di pengamatannya. Biar non ieu tong dikadeukeun hiji-hiji. Jangan main-main kata ibu juga. Sok pakai deterjennya segitu aja cukup. Nah, itu. Lihat, aduk-aduk. Sok aduk-aduk. Catat di pengamatan di situ. Ini minumannya apa? Di pengamatan di situ tuh. Tabel. Sok. Ini pertanyaan dari itu. Jawab. Iya, berarti nggak berubah. Iya, berarti kalau nggak berubah tulis. Tidak berubah berarti tidak berubah gitu. Mana? Kamu tulis rumusan masalah di sini. Sok, tulis rumusan masalahnya. Nah, jawab pertanyaan eta itu. Jadi rumusan masalah teh ngajawab pertanyaan eta. Nah, tulis di sini rumusan masalah nih. Nah, rumusan masalahnya apa? Nih, kamu dari sini kan ini bagaimana cara kalian membedakan pewarna alami dan pewarna buatan yang terkandung di dalam makanan. Nah, ngajawab kumaha caranya, ditambahin apa gitu. Nah, ya. Dibuat di sini. Iya, kalau nggak cukup mau buka lagi aja. Sok. Kalau kunyit jangan ditambah, kunyit tambahin deterjen aja. Ini juga ya, semuanya diujinya dengan deterjen ya. Sok, tulis. Nah. Ini berarti tulis kalau nggak berubah tulis aja tidak berubah warna gitu ya. Warnanya tidak berubah gitu. Di data pengamatan supaya ingat. Waktunya hanya 40 menit nggak lama. Tok. Ya, ini mah wortel. Apa gara-gara berubah lebih tua? Nah, berarti berubah. Iya, lebih tua. Yang ini lebih tapi warnanya masih tetap seperti ini. Beda dengan yang ini kan? Iya. Sok tulis di datanya, awas jangan. Sok kayak sok rumusan masalahnya jawab. Ini yang dijawab. Rumusan masalah itu bagaimana cara menuju ini? Bagaimana cara membedakan rumusan masalahnya itu ini? Bagaimana cara membedakan pewarna alami dan pewarna buatan? Sok tambahin letternya. Tekstur baunya. Boleh dituliskan. Nanti ditulis di sini. Itu mah di data pengamatan. Gak usah baunya, hanya warnanya aja yang diamatin. Sok. Sok ngisinya bikin dulu ini. Sok rumusan warnanya. Rumusan masalahnya ini. Sok boleh ayeuna diamati we. Langsung. Iya, udah deterjen doang dilihat kumpul warnanya. Sok. Sok atau gak mulai isi ayo ininya data ininya. Kan waktunya cuma 40 menit, nggak lama. Sok tulis di sana ya. Saya gelas. Gak terlalu berubah warnanya. Ya bisa jadi. Kalau yang berubah jelas mah kan yang kunyit berubah jelas ya. Warnanya catat nanti dari warna apa menjadi warna apa gitu ya. Kalau yang nggak berubah menurut kayak ini, yang ini nggak berubah warnanya. Berarti catat aja di sana nanti tidak berubah gitu, tidak terjadi perubahan warna. Sok ayo. Nanti di sini dituangkan, ayo Ramdan gareusian ini kan alatan bahanna, sok ayo keur ka dieu. Sok. Yang alatan bahannya langsung di situ tuangkan. Sok lanjut. Sok mulai ngisi ke ini, ke karton ya. Sok rumusan masalahnya mulai isi. Karton diisinya sesuai yang di sini. Sok sesuai yang soal yang di sini. Kamu isi ke situ, ke karton kan jawabannya.
dari sini ke situ. Nah, sok dicatat. Dik, mulai ke sini. Yang di sini, yang di pertanyaan rumusan masalah ini nih. Ini tulis nih rumusan masalahnya ini. Nih, bagaimana untuk membedakan pewarna alami dan buatan yang terkandung dalam makanan. Nah, ini tulis, ini tuh jadi rumusan masalah. Ya. Sok tulis di situ. Biar cepet soalnya waktunya hanya 40 menit, nggak lama. Nanti udah ini penutupan kan. Sok segera. Sok. Yang kunyit mana yang tadi kunyit? Udah ditambahin deterjen? Belum. Sok, boleh nanti tambahin di situ minumannya kunyit, ditetesi deterjen, sok. Sok. Nanti dicatat ya perubahan warnanya, sebelum ditetesi warnanya apa, setelah ditetesi warnanya apa, iya. Nah. Tuh ya, nanti dicatat ya di sana. Awalnya warnanya apa, setelah ditetesi jadi berwarna apa, ya. Dicatat di sana. Nah, ya, udah mulai masuk sini, ya. Apa? Kalau semuanya ditetesi deterjen. Ya, jangan disatukan atau semuanya. Ini adukan ke sini, ini aduk ke sini masing-masing. Sok. Sok, nanti kunyit amati ini kunyit, sok. Sok warna oranye. Sok, ini udah masuk ke data pengamatan ya. Sok cepetan ya, nggak lama waktunya. Udah? Kunyit ditambahin deterjen buat penguji. Nanti warnanya sama apa beda gitu. Jadi kan kunyit alami. Kalau ini kan buatan. Warnanya sama apa beda? Sok. Itu mah bukan rumusan masalah, rumusan masalah. Cara kalian untuk membedakan pewarna alami dan buatan yang tentang kemasan. Rumusan masalahnya bagaimana? Di dia nih. Lalu bagaimana menyelidiki apakah bahan pewarna yang tersebut terbuat dari bahan pewarna alami atau buatan? Nah, rumusan masalahnya itu adalah rumusan masalahnya di sini itu harusnya itu ini untuk menguji, untuk membedakan pewarna alami dan buatan dapat digunakan deterjen. Itu segitu aja udah untuk membedakan pewarna alami dan pewarna buatan yang terkandung dalam makanan dapat digunakan deterjen. Di sini apa mencampurkan deterjen, ya betul, sok bagus, sok terus lanjutin. Nanti ini alat dan bahan udah ditulis Hamdan. Yang nomor ininya udah. Warna apa? Jadi pucat ya, oranye pucat ya. Tadi oranye pucat. Ya? Iya, campur deterjen. Iya, ditulis nanti warnanya datanya. Di situ di data dicatat ya. Sok. Yang ini udah mana kartonnya, udah mulai belum? Mana rumusan masalah, sok mulai membuat di sini rumusan masalah, sok rumusan masalah, sok tulis karton di kartonnya, sok di situ tulis. Kalau seperti itu nggak berubah, masih tetap. Ini kan awalnya ya, ini sama. Iya, ini mah karena sama aja seperti ini mah. Kayak ini juga sama, iya. Hanya nggak
Bobo. Mulai. Iya. Abi aja kelas 9. Jam berapa? Nanti habis istirahat. Oh, jam 10. Beres. Udah PPG-nya. Belum selesai. Coba nyobaan ibu Mangkude. Oke, teh buka. Ayo. Nitip lainnya Bu Nur. Nah apa? Kita copot. Mana? Minuman aja, nggak usah dengan makanan. Minuman, yang mengandung pewarna yang ini, yang di situ apa aja namanya. Sok, merekna rasa nawan misalnya gitu. Udah hampir selesai. 15 menit lagi. Iya, ini dijawab langsung aja tapi jawabnya. Jadi jangan ditulis lagi pertanyaannya. Jawabannya aja. Ini minuman yang ada di sini ya. Nggak usah, nggak diperintahkan di pertanyaan di sini. Langsung di situ datanya. Data yang tadi perubahan itu yang dicatat sini info. Yang data-data minuman ini ya. Dari teks yang tadi ditampilkan di sana, masalahnya kira-kira apa? Nah, masalahnya untuk menjawab pertanyaan itu, kamu jawab pertanyaan nanti itu teh. Coba lihat Uci. Rumusan masalahnya dari sini. Bagaimana cara kalian membedakan pewarna alami dan pewarna buatan? Nah, caranya ini dengan diuji dengan tambahin apa? Berarti rumusan masalahnya untuk membedakan pewarna alami dan pewarna buatan yang terkandung dalam minuman diuji dengan menggunakan deterjen eta gitu. Rumusan masalahnya eta tulis. Sok. Enggak apa-apa, tambahin di bawahnya aja. Sok yang barusan. Sok. Yang ini udah, coba lihat. Sampai mana? Ciri-cirinya tuh ciri-ciri minuman yang menggunakan alami berubah saat ditambahkan deterjen bisa kayak gitu. Nah gitu. Kalau yang buatan berarti nggak berubah gitu. Di sini rumusan masalahnya apa? Bentar. Sini rumusan masalahnya ini rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalahnya teh ieu. Kamu teh kan baca teh ieu, tah rumusan masalah teh jawab pertanyaan ieu jawab. Bagaimana cara kalian membedakan pewarna alami dan buatan yang terkandung dalam minuman? Kumaha carana ngabedakeunana? Dengan deterjen. Tah eta rumusan masalahna kitu. Enggak usah udah ada di situ tadi. Jadi di sini teh kamu berarti masalahnya itu untuk kamu tulis lagi kata-kata ini untuk membedakan pewarna alami dan pewarna buatan yang terkandung dalam minuman menggunakan deterjen berarti gitu. Masalahnya teh kan ya. Oh iya. Yang ini udah sampai mana? Waktunya 10 menit lagi ya. Iya, yang ini dituangkan ke sini. Oh. Jadi isinya di sini gitu maksud Ibu. Sok enak isian lagi heula. Ini alami atau buatan hasilnya. Tadi di hasil praktikum tadi minuman-minuman kayak gini. Nih, kalau dibaca kemasannya. Di sini kan ngandung pewarna sintetik. Nah, coba baca di sininya ada pewarna sintetiknya. Berarti ini pewarna buatan.
yang kalau kamu nanti nulisin minuman yang kayak gini, ini semuanya ada pewarnanya sintetik, berarti semuanya itu sintetik, semuanya pewarnanya buatan gitu. Jadi di sini, nah, berarti tulis di sininya datanya sintetik gitu. Dari mana pewarna alami? Mana coba minumannya, tulisannya? Salah. Namun pewarnanya tetap berarti dia buatan. Kalau pewarnanya berubah kayak ini kunyit kan? Berubah kan awalnya dari kuning berubah jadi gini. Berarti dia alami gitu. Tapi kalau pewarnanya ini tadi tetesin warnanya nggak jauh beda karena ada pengaruh deterjen doang, misalnya ini begini. Kayak ini tadi merah, ini tetap merah begini. Berarti dia buatan gitu. Kesimpulan itu ngejawab ini. Nah, ini nih. Ngejawab tujuan. Jadi berarti kan tujuannya membedakan pewarna alami dan buatan. Kalau pewarna alami kayak kunyit, berarti di sini kesimpulannya pewarna alami yang ditetesi deterjen, maka akan ini berarti berubah apa enggak warnanya? Berubah. Nah, tapi kalau yang ini nih, pewarna buatan kalau ditetesi deterjen berubah tidak warnanya? Tidak gitu. Itu kesimpulannya. Nah, alat ditulisin di sini alat. Kamu langsung aja di sini alat yang dibutuhkan. Misalnya ini sendok, gelas gitu ya. Bahannya ini Marimas Lokario. Tulisin di sini. Ya. Hop. Yang ini pinahin ke sini. Isinya di sini. Jawabnya di situ. Hop. Alatnya. Ya, ini udah itu aja udah cukup. Hop, ya, kumpulan data ini alatnya apa aja yang diperlukannya. Hop, ini masih diamati, ini udah beres pengamatannya. Udah beres, selesai semuanya. Udah dicatat di data pengamatan. Oh, nggak ada pakai ini aku atau pakai pulpen nggak ada ono. Ini udah diamati semuanya, udah selesai. Udah dicatat di data pengamatan. Udah, tidak diperlukan lagi. Kalau tidak diperlukan lagi, berarti dirapikan aja, dibuang ke tempat sampah. Ya. Kalau udah dirapikan, udah beres, dicatat di data pengamatan, nah boleh dibuang. Ya, ini kalau udah tidak digunakan, udah dicatat di data pengamatan, dibuang aja, biar rapih di mejanya. Udah selesai, ya. Kalau yang ini udah selesai, nanti ini boleh dibuang ke tempat sampah ya. Ini dibuang. Biar rapi di mejanya, soalnya waktunya cuma 5 menit lagi pengerjaannya. Kesimpulan itu nih berisi hasil analisis percobaan yang dilakukan berdasarkan tujuan praktikum. Tujuan praktikumnya adalah ini nih, membedakan pewarna alami dan buatan. Jadi bukan membedakan pewarna alami dan buatan. Jadi kamu di sini kesimpulannya bagaimana kalau pewarna alami kayak ini kunyit nih ya, pewarna alami kunyit ini ketika ditetesi deterjen berubah tidak warnanya? Kamu tulis di sini pewarna alami, misalnya ketika ditetesi deterjen berubah tidak? Berubah gitu. Kalau pewarna buatan kayak ini kan ketika ditetesi deterjen ini berubah tidak? Tidak ada perubahan. Nah gitu, itu kesimpulannya. Ya. Bu, ini yang berubah itu yang betul. Kayak ini praktikumnya kan kalian tuh, yang ini kan nggak berubah kan tuh, yang ini nggak berubah, ya masih tetap begini warnanya. Ini mah karena pengaruh deterjen aja warna putih, ya. Tapi kalau ini mah jelas asalnya warnanya dari kuning jadi berubah jadi seperti ini, ya. Jadi ini mah nggak terjadi perubahan warna, ya. Kalau yang ini terjadi perubahan warna gitu, ya. Nah, udah selesai. Jangan dimain-mainkan. Kalau udah selesai dibuang, ya. Nah, ini nanti ada penilaian praktikum juga ya. Pinjam pulpen dong, Ibu. Dibuang kalau udah beres mah ya. Iya.
Iya atuh udah utama beda deui. Jangan dimain-mainkan, Adam. Mana? Uji pewarna alami pintu. Apa maksudnya? Ini ke sini? Jangan, ngapain? Ayo. Jangan. Ini mah tinggal ini aja. Apanya ini? Yang mana? Yang ini dua. Ini mah langkahnya. Langkah kerja. Kamu tuliskan langkahnya. Kamu tuliskan di sini. Misalnya tadi apa langkah yang pertama teh? Tak gitu. Kesimpulannya yang tadi ini yang pakai pewarna alami berubah atau tidak, yang pakai pewarna buatan berubah atau tidak itu Farhan nggak adanya. Nipal nggak adanya. Jangan dimain-mainkan, udah beres. Boleh. Sok, yang udah beres tolong dirapikan, ini jadi penilaian soalnya ya. Ayo. Ya, yang ini udah beres tolong dibuang ke tempat sampah ya. Waktunya tinggal 20 menit lagi, Ibu. Udah selesai? Udah selesai, kita presentasi ya. Silakan ya, udah beres praktikum, ini dibuang ke tempat sampah. Ayo. Ini jadi penilaian praktikum soalnya setelah selesai praktikum, bahan-bahan yang tidak digunakan dibuang ke tempat sampah. Tuh, alat dan bahan-bahan yang udah nggak digunakan, tolong dibuang ke tempat sampah ya. Ya, dirapikan kembali, ya. Oh, hati-hati. Sudah? Dirapikan kembali alat bahan-bahan yang sudah digunakan yang di atas meja, tolong dibuang. Kalau masih dipakai jangan, nanti bisa dibawa ke rumah. Yuk. Sudah? Nah, sudah, silakan masuk kembali kalau sudah. Sudah? Ayo.
Silakan sekarang waktu presentasi. Siapa yang mau mewakili untuk presentasi ke depan? Udah selesai? Presentasi kelompok yang silakan untuk presentasi perwakilan kelompok ke depan. Waktunya hanya 5 menit lagi ya. Kalau kelompok ini sudah selesai. Ya, silakan. Udah siap? Siap? Iya, iya, ini. Ayo Galang, kelompok Galang. Ramdan udah siap ke depan presentasi. Yang lain simak ya, ini teman-temannya lagi presentasi di depan. Nah, silakan. Yang lain simak teman-temannya ya. Kalau ada pertanyaan yang mau diajukan silakan diajukan. Kenapa kalian yang mengandung
Mulai Jamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari uji pewarna alami dan pewarna buatan. Menurut rumusan masalah, dengan menambahkan deterjen ke dalam minuman dan jika tidak ada perubahan pada warna, maka itulah pewarna buatan, dan jika ada perubahan maka itu pewarna alami. Pengumpulan data. Satu alat yang dibutuhkan: aqua bisa, sendok, bahan yang dibutuhkan: deterjen, marimas, rasa stroberi dan nanas madu, air kunyit, teh gelas, air loli, bahan langkah-langkah yang memasukkan air ke dalam aqua gelas bekas, menuangkan marimas, air kunyit, air wortel, dan teh gelas, lalu memasukkannya ke dalam aqua gelas yang berbeda. Menuangkan deterjen ke dalam marimas, air wortel, air kunyit, dan teh gelas satu persatu. Lalu diamati perubahan pada minuman. Analisis data. Terdapat perubahan pada air kunyit, air wortel, dan teh gelas karena terbuat dari pewarna alami. Marimas rasa stroberi dan rasa nanas. Ada air kunyit, air wortel, dan teh gelas. Ciri-ciri minuman yang menggunakan pewarna alami. Minuman yang menggunakan pewarna alami berubah saat ditambahkan deterjen. Ciri-ciri minuman yang menggunakan pewarna buatan. Minuman yang menggunakan pewarna buatan tidak berubah saat ditambahkan deterjen. Pewarna sintetis jika dikonsumsi secara berlebihan dan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, pewarna sintetis ini akan menumpuk dalam tubuh dan akan mengganggu kesehatan, yakni merusak fungsi organ tubuh, terutama pada hati dan ginjal. Kesimpulan, air kunyit dan air wortel mengandung pewarna alami karena jika ditambahkan deterjen, air kunyit dan air wortel mengalami perubahan warna. Marimas mengandung pewarna kimia atau buatan, dan jika ditambahkan deterjen tidak ada perubahan warna. Perubahan warna, air kunyit mengalami perubahan warna, air wortel mengalami perubahan warna, marimas sendiri tidak mengalami perubahan warna, teh gelas mengalami perubahan warna, dan marimas nanas madu mengalami perubahan warna. Kenapa pewarna buatan bisa mengakibatkan kandungan? Karena pewarna buatan terbuat dari bahan-bahan kimia. Itu sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang mana? Ya, selanjutnya. Terus Buat alami, kunyit, 2 air wortel,
Ada yang mau bertanya? Tuh, Jungkan. Yang mau bertanya, sok. Dampak faktor saat memakan atau meminum dari bahan Dampaknya apa kalau kita meminum jajanan kimia yang barusan yang pewarna keracunan, diare, pusing, sakit tenggorokan. Terus yang lain yang mau bertanya mana? Ada lagi? Tuh, ada lagi yang mau bertanya. Silahkan. Yang mengandung warna alami dapat berubah pada warna saat deterjen. Mengapa? karena terbuat dari bahan alami. Karena terbuat dari bahan alami. Jadi ada reaksi dengan deterjen. Udah? Oh, kalau sudah tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Selanjutnya kelompok terakhir. Ya. Suaranya terdengar ya, biar. Oh, ayo mulai. Tadi aku tuh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Sok. Oke, yang lainnya ngadepnya ke sini. Jangan semuanya ngadep ke situ, yang mau membaca teks baru lihat ke sana sembari. Udah? Ada yang Apa mengenal minuman yang mengandung warna alami? Dampaknya bisa ya, silakan dijawab. Bisa membuat apa barusan? Bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Bisa membuat tubuh menjadi lebih sehat. Udah, yang lainnya? Sudah tidak ada? Kalau sudah tidak ada, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang barusan dipraktikumkan, ya, sesuai dengan tujuan dari praktikum itu tadi kita bisa, tujuannya adalah membedakan ya pewarna alami sama pewarna buatan. Jadi dapat kita simpulkan dari tujuan praktikum itu, pewarna alami tadi ketika ditetesi deterjen warnanya berubah atau tidak? Berubah. Kalau pewarna buatan ditetesi deterjennya berubah atau tidak? Tidak. Oke ya. Jadi tadi kesimpulannya dari yang dipraktikumkan, pewarna apa? Alami bagaimana? Pewarna alami berubah warna kalau ditetesi deterjen. Terus selanjutnya kalau pewarna buatan tidak berubah jika ditetesi deterjen, betul. Nah sekarang sebagai penguatan sedikit ya. Nah ini ya bahayanya ya, bahaya dari pewarna sintetis ya. Pewarna sintetis itu jenisnya di sini kalian bisa lihat ya. Nih, sini bahayanya ya, ada tartazin. Coba kalian lihat di kemasan yang kalian tadi beli ya. Itu ada yang mengandung tartazin, atau ada yang tartazin itu dapat menyebabkan alergi ya, insomnia, kerusakan kromosom, limfoma ya, asma. Lalu ada biru berlian. Coba kalian lihat di kemasan jajanannya ya, ada pewarna. Kalau misalnya nanti ada namanya biru berlian, bisa menyebabkan sel saraf dan kanker. Terus ada alura red. Nih ya. Itu pewarna makanan merah, ini bisa menimbulkan hiperaktif ya pada anak. Terus pewarna karamel mengandung kontaminan penyebab kanker. Terus sunset yellow dapat menyebabkan alergi ya. Dan yang ini rodamin B ini pewarna tekstil ya. Bisa menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan, jadi merusak sistem pencernaan ya. Jadi ini tidak aman untuk digunakan ya. Karena ini pewarna tekstil kalau rodamin B ya.
Kalau yang ini sebenarnya ada izin BPOM ya pewarna ini. Cuma kalau kita konsumsinya secara berlebihan banyak, ini dapat menyebabkan hal-hal negatif seperti ini ya. Nah, ini fungsi zat aditif ya dikelompokkan menjadi pewarna, ada seperti yang udah barusan kita pelajari ya. Untuk memperbaiki tampilan makanan agar lebih menarik, ada pengawet ya untuk mengawetkan makanan, ada penyedap untuk membuat makanan lebih enak ya, lebih gurih. Lalu ada pemanis ya untuk menambah manis. Nah, ini pewarna alami jenis-jenisnya ya. Jenisnya ada kunyit, bisa memberikan warna kuning. Jadi kalau kalian nanti di rumah misalnya ya, daripada menggunakan pewarna sintetis, lebih baik menggunakan pewarna alami. Karena kalau pewarna sintetis tadi banyak bahayanya ya. Kalau pewarna alami itu aman buat badan ya, buat tubuh kita karena dari tumbuhan seperti kunyit untuk pewarna kuning. Kalau kalian misalnya mau membuat warna merah bisa dari bit, bisa ya. Dari buah naga juga bisa ya. Nah, terus ada warna oranye dari wortel, daun suji itu memberikan warna hijau ya. Misalnya kalau di rumah kalian mau membuat kue, mau membuat makanan ya. Nah, ini lebih aman menggunakan pewarna alami ya. Ini yang tadi ya, pewarna sintetis, jenis-jenisnya ini. Kalau kalian menemukan ini, nama-nama ini ya di dalam kemasan minuman, itu artinya berarti dia mengandung pewarna sintetis ya. Nah, kesimpulan yang dapat kita simpulkan ya dari pembelajaran kita hari ini sesuai dengan tujuan pembelajarannya ya. Tadi tujuan pembelajarannya menentukan ya, peserta didik dapat menentukan pewarna alami atau buatan. Nah, ya setelah ditetesi deterjen, pewarna alami akan berubah warna, sedangkan pewarna buatan tidak akan berubah warna. Ya, ini kesimpulan. Nih. Lalu yang kedua, fungsi zat pewarna untuk memperbaiki tampilan agar lebih menarik. Yang ketiga, dampak negatif penggunaan zat pewarna sintetis, salah satunya dapat menyebabkan keracunan, mual, muntah, diare ya. Ini kesimpulannya. Ada yang ditanyakan dulu tidak? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, sekarang terakhir kalian akan soal pretest dulu ya. Soal posttest. Kalian boleh buka grupnya ya. Ibu share tadi ke grup ya, di-share ke grup soal posttestnya. Kalian boleh isi yang soal posttest di grup tadi, di grup. Nah, sekarang silakan isi ya, waktunya hanya 5 menit ya. Mengisi soal posttest. Ya? Yang udah mana? Yang posttest, yang pretest sudah? Udah. Ya udah. Soalnya masih sama dengan yang tadi, hanya yang membedakan kalau sekarang kan kalian sudah dapat pembelajarannya ya. Kalau tadi belum dapat pembelajarannya. Coba sekarang isi yang posttestnya ya. Yang posttestnya. Sudah diisi yang posttestnya? Sok. Ya. Dari yang pretest tadi kan yang tadi hasilnya itu ternyata kan yang soal nomor 4, nomor 3 ya yang belum kalian isi itu tadi yang banyak yang salah ya. Karena kan kalian belum praktikum ya, mengujinya dengan apa gitu ya. Terus kalau misalnya hasilnya itu warnanya bagaimana, kalau sekarang kan udah wangi dia kok jaringannya. Nggak apa-apa.
Apa tuh? Oke. Oke ya. Sudah. Yang lain sudah pada ngisi ya? Ya. Dilihat dari hasilnya sekarang udah bagus ya. Udah banyak yang betul. Udah habis ya prosesnya. Kita refleksi sebentar. Setelah pembelajaran ini direfleksi dulu. Sebentar ya. Sebelum ke refleksi, maaf ya. Tadi ada pertanyaan, mengapa kalau zat yang bahan yang sintetis ketika ditetesi dengan deterjen itu tidak berubah ya warnanya. Lalu kenapa kalau yang alami itu bisa berubah warnanya? Nah, ini jawabannya ini terkait dengan kalau pewarna alami itu biasanya digunakan untuk indikator asam basa ya. Jadi seperti misalnya kunyit ya, wortel atau bit, buah naga, misalnya ada bunga kembang sepatu, bunga Adam Hawa ya. Nah, jadi itu bunga-bunga yang punya warna ya, itu biasanya digunakan indikator asam basa. Kenapa digunakan indikator asam basa? Karena dia dapat berubah warna ya ketika ditetesi zat asam ataupun basa. Dan deterjen ini termasuk ke dalam golongan basa ya, sehingga ketika tadi kunyit ditetesi, wortel ditetesi dengan deterjen, maka dia akan berubah warnanya ya, karena ini termasuk ke dalam asam basa ya. Jadi reaksinya reaksi asam basa. Jadi deterjen ini basa. Ketika diteteskan ke dalam kunyit yang merupakan indikator asam basa, itu pasti akan berubah warna ya. Karena ada trayek pH-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya deterjen itu ketika ditetesin ke kunyit karena dia bersifat basa, itu warnanya udah pasti gitu. Warnanya pasti merah bata gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya zat yang tadi yang misalnya kalian beli minuman yang sintetis ya, tadi kalian bisa lihat di kemasannya pewarnanya pewarna buatan ya, ada mereknya, ada Marimas, ada Just Juice mungkin ya. Nah, kenapa tidak berubah warna? Karena itu tidak dapat bereaksi dengan asam basa ya. Jadi tidak menghasilkan reaksi kimianya ya. Nah, itu mungkin ya yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Nah, Ibu minta refleksi kalian gimana setelah mempelajari asam basa ini, kesan-pesannya ada gak yang kalian ingin sampaikan? Kesannya, Sipa apa kesannya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Terus yang lainnya apa? Ada yang lain? Misalnya kesannya saya dapat ilmu baru atau misalnya apa? Coba ingin diungkapkan. Betul. Jadi Sipa dapat ilmu baru ya dengan pembelajaran ini. Dia dapat menguji pewarna alami dengan buatan menggunakan deterjen. Jadi kalau misalnya nanti mungkin misalnya kalian di rumah jajan beli makanan gitu ya. Nah, kalian mau tahu ini makanan yang kalian beli itu alami atau buatan? Mudah saja di rumah, tinggal ditetesi dengan deterjen ya. Ada yang lain yang mau mengungkapkan kesannya gimana pembelajaran hari ini? Bahagia. Ada bahagia. Pembelajarannya bahagia. Terus yang lain? Senang. Ada merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Iya, nambah pengetahuan tentang IPA. Terus Susi? Iya, dapat mengenal zat. Terus lebih tahu. Terus yang lainnya? Tahu makanan bahaya dan tidak. Iya, betul. Terus yang lainnya? Ya, betul. Jadi tahu dampak meminum bahan-bahan yang mengandung bahan-bahan pewarna kimia. Ya, betul. Yang lainnya apa lagi? Apa ada? Oh, berasa baik. Yang lainnya ada lagi? Bagaimana kesan-kesannya kalian mempelajari ini uji pewarna alami buatan? Ada lagi, Wisnu? Apa? Ya.
Ya, betul. Jadi dengan mempelajari ini tahu minuman yang berbahaya dan yang tidak berbahaya, betul ya. Jadi pembelajaran hari ini menurut kalian secara keseluruhan bagaimana? Menyenangkan. Alhamdulillah ya. Kalau pembelajarannya menyenangkan dan banyak manfaatnya buat kalian ya. Oke. Nah, minggu depan ya, untuk pembelajaran minggu depan tindak lanjutnya yaitu kalian nanti akan mempelajari tentang zat pengawet ya. Kalau sekarang ini kan zat pewarna, nanti zat pengawet pada makanan. Nanti bisa kita akan praktikum juga ya, praktikum tentang zat pengawet pada makanan. Mungkin kalian di rumah ada yang punya sosis, bakso, tahu gitu ya. Nah, itu bisa dibawa untuk dicek ya apakah makanan itu mengandung pengawet atau tidak ya. Nah, silahkan nanti kalian baca dari buku paket ya, pembelajaran tentang zat pengawet ya, dan uji pengawet dengan borak ya. Jadi kalian mau menguji menguji makanan yang mengandung pengawet atau borak, biasanya ya borak digunakan atau bleng biasanya ya digunakan untuk mengawetkan makanan. Nah, kita akan uji dengan kunyit ya untuk pertemuan depan. Nah, dari sini pertemuan ini cukupkan sekian dulu ya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta